Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Cinta Pratama Wijayanti dengan ujung NPM 044. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait optimalisasi supervisi akademik untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Penggerak. Nah, poin pertama itu ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada 3 poin. Yang pertama, kurikulum Merdeka menekankan pengembangan karakter melalui proyek P5. Nah, yang kedua itu P5 itu bertujuan membentuk peserta didik berprofil Pancasila yang relevan dengan nilai kemuhammadiyahan. Dan yang ketiga itu tantangan. Jadi tantangannya itu supervisi oleh kepala sekolah belum optimal. Guru kesulitan merancang dan mengintegrasikan P5. Yang terakhir itu ada dampak. Jadi dampaknya itu implementasi P5 itu belum maksimal. Diperlukan strategi supervisi yang efektif. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu ada 3 poin. Yang poin pertama itu bagaimana pelaksanaan supervisi pengembangan P5 di SD Penggerak. Yang kedua itu apa saja sih kendala yang dihadapi dalam supervisi P5. Dan yang ketiga itu bagaimana upaya meningkatkan efektivitas supervisi P5. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama itu mendeskripsikan pelaksanaan supervisi P5. Dan yang kedua itu mengidentifikasi kendala dalam supervisi P5. Dan yang terakhir itu menganalisis upaya penelitian efektivitas supervisi. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, lokasinya itu ada di SD Penggerak Penerap Kurikulum Merdeka. Nah, sumber datanya itu saya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Nah, primernya itu ada kepala sekolah dan guru, sekundernya itu ada dokumentasi, supervisi, laporan P5, notulen, dan rapat. Notulen rapat. Nah, yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Di sini saya menggunakan analisis data itu model Miles dan Hurbenman atau reduksi penelitian kesimpulan. Nah, yang terakhir itu ada keabsahan data. Jadi keabsahan datanya itu ada triangulasi, sumber, metode. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama itu manfaat penelitian bagi guru itu dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang P5. Yang kedua, bagi kepala sekolah itu menjadi acuan dalam melaksanakan supervisi akademik yang kolaboratif. Nah, yang ketiga itu bagi peneliti. Jadi bagi peneliti itu manfaatnya referensi pengembangan model supervisi serupa. Dan yang terakhir itu bagi peserta didik itu manfaatnya itu dapat pengalaman belajar bermakna untuk penguatan karakter Pancasila. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini yang pertama itu sumber visi pendidikan berperan penting dalam mendukung keberhasilan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5. Nah, di sekolah dasar Penggerak, namun implementasinya itu masih belum menghadapi kendala, seperti pemahaman guru yang terbatas dalam merancang proyek berbasis nilai Pancasila dan pendekatan supervisi yang belum optimal. Jadi, oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas supervisor, penerapan model supervisi yang relatif dan kolaboratif, serta pemanfaatan forum atau KKG untuk berbagi praktik baik. Dengan upaya tersebut, supervisi dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.